السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada kisah pembukaan benteng Khaybar dari kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham. Dan ternyata benteng Khaybar bukan hanya satu benteng, tetapi memiliki sekian benteng-benteng, dan dibuka satu persatu oleh kaum muslimin dengan Rasulullah SAW yang memimpin mereka dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai benteng yang terakhir yaitu Al-Watih dan As-Sulalam. Dan terakhir diperintahkan untuk memimpin adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah SAW menyatakan, aku akan memberikan bendera ini besok kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullah baina yadayhi, Allah akan memenangkan dengan kepemimpinan kedua tangannya. Maka kemudian Rasulullah SAW mencari aina Ali, dan didapati Ali bin Abi Thalib, maka diperintahkan untuk berangkat. Ikhwan fillah, a'azakumullah, berangkatlah Ali dengan segera sehingga yang lain tertinggal. Dan kemudian terbukalah benteng Yahudi Bani Khaybar oleh kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Bahkan diriwayatkan diangkat pintunya oleh Ali sendiri dan dijadikan tameng untuk kaum muslimin yang lain. Qala rahimahullah, wa hasara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahla Khaybar fi husnihim al-Watih wa Sulalam. Maka Nabi SAW dan para sahabatnya mengepung benteng Khaybar yang terakhir yaitu Al-Watih dan Sulalam, hatta idza ayqanu bil halakah sa'alu an yusayyirahum, sampai ketika mereka sudah merasa bahwa mereka akan kalah, akan binasa, maka mereka pun meminta untuk dibiarkan pergi. Wa an yaqina lahum dima'ahum, dan untuk menjaga darah-darah mereka. Dan ini kebiasaan Yahudi, penakut, pengecut. Sehingga ketika sudah mulai merasa bakal kalah, mulai menyerah dan menyatakan, biarkan kami hidup, ambil semua rumah kami, harta kami, kami pergi. Demikian pula kejadiannya pada benteng Watih dan Sulalam. Fa'ala, maka Nabi pun menerima permintaan mereka. Wa kana Rasulullah SAW qad hazal amwala kullaha, maka Nabi pun sudah merampas semua pampasan-pampasan perang mereka, ini harta-harta mereka, kullaha, benteng per benteng. Benteng Asy-Syiq, benteng Natah,
benteng Katibah, wa jami' husunihim, dan semua benteng-benteng mereka yang lain. Illa ma kana min dainikal husnain, kecuali pada dua benteng tadi. Falamma sami'a bihim ahlu Fadak qad sana'u ma sana'u ba'athu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yusayyirahum wa an yahqina dima'ahum wa yakhillu lahul amwal fafa'al. Ketika mendengar benteng lainnya, suku lainnya dari suku-suku mereka, yaitu golongan Fadak atau ahli Fadak, mereka melihat qad sana'u ma sana'u, melihat apa yang dilakukan oleh mereka di benteng Watih dan benteng Sulalam, ba'athu ila Rasulillah SAW, maka mereka pun mengutus utusannya mewakili ahli Fadak, meminta an yughayyirahum wa an yahqina dima'ahum wa yakhillu lahul amwal fafa'al. Utusannya menyampaikan permintaan mereka, yaitu agar membiarkan mereka pergi, menjaga darah-darah mereka, tidak membunuh mereka, dan membiarkan untuk Rasulullah SAW harta-harta mereka yang ada di Fadak semuanya. Fafa'ala, maka Rasulullah SAW pun memberikannya. Wa kana fi man masya baina Rasulullah SAW wa bainahum fi dzalika Muhaysah ibn Mas'ud. Dan di antara yang berjalan antara Rasulullah SAW dan mereka, yani yang menjadi hubungan antara Rasulullah SAW dengan mereka, adalah Muhaysah ibn Mas'ud, saudara dari Bani Harithah. Falamma nazala ahlu Khaybar ala dzalika sa'alu Rasulullah SAW an yu'amilahum fil amwali 'ala an-nisf. Dan diusulkan oleh utusannya ini, ketika ahli Khaybar menyerah, maka mereka meminta bahwa hartanya jangan diambil seluruhnya, tetapi ada ide yang cemerlang, ide yang bagus, karena hartanya dalam bentuk kebun dan sejenisnya. Maka kata mereka, begini saja, kami tetap mengolahnya, nanti separuh buat kalian, separuh buat kami. Demikian diusulkan, yakni meminta yu'amiluhum fil amwali 'ala an-nisfi, meminta untuk memperlakukan hartanya separuh-separuh, 50-50. Wa qalu, mereka berkata, nahnu a'lamu biha minkum wa a'maru laha. Apa alasannya? Kata mereka, kami lebih tahu tentang negeri kami dan kami lebih bisa memakmurkan daripada kalian. Jadi alasan yang agak wajar. Artinya mereka sudah terbiasa untuk mengolah tanah di sana dan mengolah hartanya di sana. Sehingga kata mereka, nahnu a'lamu biha minkum wa a'maru laha. Kami lebih tahu tentang negeri kami dan kami sudah lebih bisa untuk memakmurkan negeri kami. Maka kalian tinggal ambil hasilnya, separuh dari apa yang kami hasilkan. Fasalahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nisfi. Maka Nabi pun sepakat untuk dengan pembagian seperti itu. Ala anna in syi'na an nukhrijakum akhrajnakum. Hanya saja ada catatan bahwa tetap kami, yakni kaum muslimin, in syi'na an nukhrijakum akhrajnakum. Kapan kami suka untuk mengusir kalian dari sini, kami akan usir kalian. Tetap dipegang kendalinya oleh kaum muslimin, zimamnya tetap dipegang oleh kaum muslimin, tali kekangnya. Fasalahahu ahlu Fadak ala misli dzalik. Maka penduduk Fadak melakukan musalahah, perjanjian yang seperti itu, bahwasanya mereka memberikan hasil panen mereka, hasil kebun mereka, hasil kerja mereka separuh untuk kaum muslimin. Itu pun dalam keadaan kapan kaum muslimin menghendaki mereka pergi, mereka pergi. Fakanat Khaybar fai'an bainal muslimin. Maka Khaybar itu adalah betul-betul fai', pampasan perang untuk kaum muslimin. Khususnya yang terakhir, tanah Fadak dan hasil Fadak. Semuanya fai'. Kenapa dikatakan khususnya? Karena yang dengan perang itu namanya ghanimah. Ghanimah itu dibagikan sesuai dengan pembagian pampasan perang. Untuk pasukan yang ikut berperang, untuk yang berkuda dengan 3 saham, dan untuk yang berjalan kaki dengan 1 saham. Tetapi kalau dia adalah fai', ma'afa Allahu ala rasulihi minkum, apa yang Allah berikan dari fai',
adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa kanat fadak khalisatan li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka fadak dan hasil fadak dan tanah fadak semuanya khusus murni hanya untuk Rasulullah SAW. Karena didapat dengan tanpa perang. Ini perbedaannya dengan ghanimah. Li'annahum lam yujlibu 'alaiha bi khailin wala rikab. Karena mereka tidak diusir dengan kuda-kuda, dengan pasukan, tidak pula dengan persenjataan. Maka hasilnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walamma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdat lahu Zainab bint al-Harith. Ketika sudah mulai tenang keadaan, Rasulullah SAW diberi hadiah, diberi kiriman oleh Zainab ibn al-Harith, istri dari Salam ibn Mishkam, syatan musalliyah, seorang Yahudiyah, memberikan kiriman berupa kambing bakar. Musalliyah maknanya adalah masywiyah. Masywiyah itu dibakar. Wa qad sa'alat ayyu 'udwin min asy-syati ahabbu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sudah bertanya-tanya, daging yang bagian mana yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diberi kabar, qila laha, disampaikan kepadanya az-zira'. Az-zira' adalah lengan. Wa qad sa'alat fa aktharat fiha min as-sum. Maka dia cari daging yang merupakan dira yang disukai oleh Rasulullah SAW, diberi racun yang terbanyak. Sedangkan yang lainnya diratakan, diberi racun semuanya, tapi yang terbanyak adalah dengan yang pada dira. Falamma wada'atha baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanawalat dira. Ketika dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengambil dira, kesukaannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falaka minha mudghatan, beliau menggigit satu gigitan. Falam yusigha, tetapi tidak menyelesaikannya, tidak menghabiskannya. Wa ma'hu Bishr ibn al-Bara ibn Mansur ibn al-Ma'rur. Di sana ada Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur. Qad akhadha minha kama akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengambil apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diambil oleh Rasulullah SAW tadi. Fa amma Bishrun fa asaghaha. Adapun Bishr maka memakannya dan mengunyahnya, menelannya. Amma Rasulullah SAW falafadhaha. Adapun Rasulullah SAW setelah menggigit tidak menyelesaikannya, kemudian membuangnya kembali. Lafadhaha, mengeluarkannya kembali dari mulutnya. Tsumma qala inna hadzal 'azam la yukhbiruni annahu masmum. Nabi bersabda, sungguh tulang ini berkata kepadaku, menyampaikan berita bahwa ini diracun. Tsumma da'a biha fa'tarafat. Kemudian dipanggil wanita tadi, fa'tarafat, kemudian mengakuinya. Mengakui kalau makanan itu diracun. Faqala ma hamalaka ala dhalik, ma hamalaki ala dhalik. Kata Nabi, apa yang membawamu berbuat seperti itu? Qalat, si wanita tadi menjawab, balagat min qaumi ma lam yakhfa alaik. Balagta min qaumi ma lam yakhfa alaik. Engkau sudah berbuat kepada kaumku sebagaimana tidak samar lagi atas kamu sendiri. Faqultu in kana malikan istarahtu minhu wa in kana nabiyyan fasuyukhbaru. Kata wanita tadi, alasannya karena sebagaimana kau ketahui, engkau telah berbuat kepada kaumku seperti yang kamu lihat. Maka aku berbuat seperti ini agar jelas. Apakah kalau memang engkau hanya seorang raja, hanya seorang penguasa, maka kami istirahat dari kamu. Bebas, selesai. Enggak ada lagi orang yang menguasai. Wa in kana nabiyyan, kalau ternyata benar-benar nabi, saya tidak khawatir. Pasti akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia nabi. Pasti akan diberitahu kalau itu beracun. Fatajawaza anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun memaklumi perempuan tadi, dibiarkan. Wa mata Bishr min aklatihi allati akal. Sedangkan Bishr meninggal, terbunuh radhiyallahu taala anhu min aklatihi allati akala, dari makanan yang dia makan. Falamma fariqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min Khaybar insarafa ila wadi al-Qura.
Ketika selesai Rasulullah SAW dari Khaybar, berangkatlah Rasulullah SAW dalam perjalanannya melewati lembah yang dijuluki dengan Wadil Qura. Fahasara ahlahu layali, mengepung penduduknya beberapa malam. Thumman sarafa raji'an ilal Madinah, kemudian kembali ke Madinah. Walamma arasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Safiyah, kemudian ketika Rasulullah SAW mendapatkan sabaya, di antaranya adalah Safiyah, maka Rasulullah SAW memerdekakannya dan menikahinya. Menikahi Safiyah. Bi Khaybar atau bi ba'd at-tariq. Apakah di Khaybar atau menikahi di perjalanan. Wa kanat allati jammalatha li Rasulillah SAW wa masyatatha wa aslahat min amriha Ummu Sulaim. Adapun yang meriasnya, mempercantiknya, menyisirnya, memperbaiki dan sebagainya adalah Ummu Sulaim binti Milhan, ibunya Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anha. Beliau yang meriasnya. Fabata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin lahu. Maka Rasulullah SAW bermalam malam itu di kemahnya bersama Safiyah. Wa bata Abu Ayyub Khalid ibn Zaid mutawashshihan sayfahu. Sedangkan Abu Ayyub yang bernama Khalid ibn Zaid menyelempangkan pedangnya, kemudian berjaga-jaga di sekeliling kemah tadi. Terus dijaga, depannya, belakangnya, kirinya, kanannya, terus semalaman sampai pagi. Yahrusu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjaga Rasulullah sallam, wa yutifu bil qubbah, mengelilingi tawaf qubbah tadi, kemah tadi. Hatta asbaha Rasulullah sallam, sampai pagi harinya. Falamma ra'a makanahu qal, sampai ketika Rasulullah sallam bangun melihat ada Abu Ayyub Khalid ibn Zaid dengan menyelempangkan senjatanya, beliau bertanya, "Malaka ya Abu Ayyub? Ada apa denganmu wahai Abu Ayyub?" Qala, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khiftu alaik. Aku mengkhawatirkan kamu min hadhil mar'ah. Aku mengkhawatirkan kamu dari wanita ini." Ini dari Safiyah. "Wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qaumaha." Dia adalah wanita yang engkau bunuh bapaknya, engkau bunuh pula keluarganya, kaumnya. Wa kanat hadithatu ahdin bi kufur, dan dia baru saja kemarin masih kafir. Aku khawatir, maka aku berjaga-jaga, barangkali ada suara-suara yang mencurigakan, dia akan bantu. Fa khiftuha alaik, aku mengkhawatirkan wanita ini terhadap kamu. Setelah apa yang dilakukan oleh wanita Yahudiyah tadi yang meracun Rasulullah SAW. Fazamu anna Rasulullah SAW qal, maka dikatakan wallahu alam bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadanya, kepada Abu Ayyub, Allahumma hfadz Aba Ayyub kama bata yahfaduni. Semoga Allah Ta'ala menjaga Abu Ayyub sebagaimana Abu Ayyub menjaga aku. Nah, walamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min Khaybar, فكان ببعض الطريق قال من آخر الليل من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام. Ketika Rasulullah SAW berangkat dari Khaybar, fakana ببعض الطريق, di beberapa perjalanan atau di beberapa jalan, di akhir malam Rasulullah SAW bertanya, man rajulun, siapa seseorang yang akan menjaga kita untuk bangun fajar? La'allana nanam, semoga kita bisa tidur sejenak, tapi harus ada yang jaga, jangan sampai kesiangan. Qala Bilal, maka Bilal berkata, ana ya Rasulullah, ahfadhuhu alaik, aku yang akan menjaga fajar untukmu. Fanazala Rasulullah SAW wa nazala an-nas, maka singgahlah Rasulullah SAW dan singgah pula manusia. Fanamu, maka mereka pun tertidur semuanya. Wa qama Bilalun yusalli, fasalla ma sya Allah azza wa jal an yusalli, maka Bilal bangun dan salat. Mereka semua tidur kecuali Bilal, berdiri salat masya Allah, sekehendak Allah Subhanahu wa taala, sekehendak Allah azza wa jal. Thumma istanada ila ba'irihi, kemudian dia bersandar ke untanya. Wastaqbala al-fajr yarmuquhu, sampai datang fajar, datang waktu subuh,
dalam keadaan ghalabathu ainuhu fanam, dia dikuasai oleh matanya, ini terkalahkan oleh rasa kantuknya, maka tertidulah Bilal. Falam yuqidhum illa massa syams, tidak membangunkan mereka kecuali terik-teriknya panas matahari. Tidak membangunkan mereka kecuali massa syams, kecuali sentuhan matahari. Berarti sudah terbit matahari, sudah lewat waktu fajar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ashabihi habba faqala madza sana'ta bina ya Bilal. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang pertama bangun dari sahabat-sahabatnya. Kemudian berkata, madza sana'ta bina ya Bilal, apa yang kau lakukan terhadap kami wahai Bilal? Qala ya Rasulullah, akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik. Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, sungguh memegang jiwaku zat yang memegang jiwamu juga. Yani dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sadaqta. Rasulullah SAW membenarkan. Qala sadaqta, engkau benar. Ikhwan fillah azakumullah, bedakan kalimat ini dari orang yang sudah berupaya semalaman enggak tidur supaya fajar bisa membangunkan, tapi kemudian dikuasai oleh Allah SWT, dikuasai oleh rasa kantuknya dengan izin Allah, tiba-tiba tertidur. Beda dengan orang yang tidak berupaya untuk bangun, tidak masang beker, tidak minta dibangunkan, tidak berupaya apapun, tidur dengan nyenyaknya. Ketika kesiangan, dia menjawab, akhadha nafsi ma akhadha nafsak. Aku dipegang jiwaku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu juga dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala jiwamu. Alasannya tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa? Karena dia belum berusaha sama sekali. Tetapi kalau sudah berusaha, tetapi kemudian gagal, maka pantas ucapan tadi diucapkan. Yani tidaklah memegang jiwaku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki bangun dia bangun, kalau Allah tidak kehendaki ya tidak bangun. Tetapi Bilal karena sudah berusaha, maka ketika menjawab akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik, sungguh yang memegang jiwaku adalah Allah yang juga memegang jiwamu. Maka Nabi menjawab, sadaqta, engkau benar. Thumma iqtada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'irahu ghairu kathir, thumma anaqa fatawadda'a wa tawadda'a an-nas. Thumma iqtada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'irahu ghairu kathir. Kemudian Rasulullah SAW berjalan dengan untanya tidak jauh, kemudian mendekamkan untanya dan kemudian berwudulah manusia semuanya. Thumma amara Bilal fa aqama as-salah. Kemudian Bilal azan dan kemudian Rasulullah SAW mendirikan salat. Fa shalla Rasulullah SAW bin nas. Rasulullah pun memimpin manusia untuk salat berjamaah. Falamma sallam aqbala 'ala an-nas faqala. Setelah selesai salat, beliau salam menghadap manusia dan berkata, "Idza nasitumus shalah fasalluha idza dzakartumuha." Kata Nabi, kalau kalian lupa salat kalian, maka kerjakanlah ketika kalian ingat. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, "Aqimus salata li dzikri." Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Wa kana Rasulullah SAW, ini kalimat aqimus salah li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku, maka kalau dia sedang lupa, ya dimaklumi. Sampai ketika ingat, maka kerjakanlah salat. Wa kana Rasulullah SAW fima balaghani qad a'ta Ibn Luqaym al-Absi hina iftataha Khaybar ma naha min dujajah aw dajin wa kana fathu Khaybar fi Safar faqala Ibn Luqaym al-Absi fi Khaybar rumiyat natah من النبي صلى الله عليه وسلم بفليق شهباء ذات مناكب وقفار واستيقنت بالذل لما شيعت ورجال أسلم وسطها وغفار وصبحت بني عمرو بن زرعة قدوة والشق أظلم أهله بنهار جرت بأبطحها الذيول فلم تدع إلا الدجاج تصيح في الأسحار لكل حصن شاغل من خيلهم من عبد أشهل أو بني النجار ومهاجرين قد أعلموا سيماهم فوق المغافر لم ينوا لفرار ولقد علمت لا يغلبن محمد
walayuthwiyanna biha ila asfari farrat yahudun yawma dhalika fil waga tahta al-ajjaj ghamaimul absari. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW fima balagani, seperti apa yang sampai kepadaku beritanya, qad a'ta Ibnu Luqaim al-Absi, memberikan kepada Ibnu Luqaim al-Absi hina ftataha Khaybar atau hina ftutiha Khaybar ma biha min dajajah aw dajin, diberikan kepadanya apa yang ada di Khaybar dari ternak mereka, dajajah aw dajin. Dajajah ayam ya, sedangkan dajin tidak mesti. Disebutkan di sini semua ternak yang dipelihara oleh mereka. Ya alaf buyutan nas, yang biasa ada di rumah-rumah manusia, ada peliharaan-peliharaan di rumah-rumah, maka itu dikatakan dajin. Wa kana fatu Khaybar fi safar, dan pembukaan perang Khaybar itu atau pembukaan benteng Khaybar di bulan Safar. Maka ketika Ibnu Luqaim al-Absi diberi peliharaan-peliharaan mereka, semuanya yang ada di rumah-rumah Khaybar itu adalah milik kamu. Maka dia mengucapkan syairnya, rumiyat natah minan Nabi sallallahu bi faliqin syahba, dilempar benteng natah, yakni dihancurkan benteng natah dari Nabi SAW bi faliqin syahba, di pagi hari, zati manakim waqafari, wastaiqantu bidzulli lamma syuyyi'at warijalu aslam wastaha wa ghifaru. Maka aku pun yakin dengan kerendahan mereka, kehinaan mereka. Lamma syuyyi'at warijalu aslam wastaha, ketika sudah diantarkan dalam keadaan yang demikian. Warijalu aslam wastaha, sedangkan orang-orang dari Bani Aslam ada di tengahnya, dan juga Bani Ghifar, jadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sabahat Bani Amr Zur'ah ghudwatan wa syaqqu adlama ahluhu binahari. Pagi hari Bani Amr ibni Zur'ah sudah diserang. Ghudwatan wa syaqqu, sedangkan Syaq adlama ahluhu binahar, keluarganya, penduduknya di benteng Syaq itu sudah terkalahkan di siang harinya. Ini pagi hari bentengnya Bani Amr, siang harinya bentengnya Asy-Syaq. Jarrat abtahiha ad-duyula falam tada' illa ad-dajaj tasihu fil ashari. Selesai, berlangsung semua itu sampai tidak tersisa kecuali ayam-ayam jago yang berkokok di pagi hari, bil ashar, di waktu sahar. Walikulli hisnin syaghilun min khaylihim min abdi ashhal atau bani najjari. Semua benteng-benteng sudah sibuk dengan kuda-kuda mereka dari Bani Abdul Ashhal ataupun dari Bani Najjar. Wa muhajirin qad i'lamu simahum fawqa al-maghafir lam yanu li firari. Sedangkan muhajir mereka sudah semua lam dulu baru mim. Bukan mim dulu baru lam. Cetakannya. Hah? Mana tindak? A'lamu? Hah? Nah. Kalau a'malu lebih tepat. Beramal. Muhajirin sudah mengetahui atau sudah diketahui, u'limu. Simahum fawqal maghafir. Ciri-ciri mereka adalah di bawah mighfar. Mighfar itu penutup kepala besi. Dan sudah pernah saya sampaikan pada perang-perang yang lalu dari perang Rasulullah SAW, Rasulullah SAW selalu di tengah-tengah muhajirin. Dan di tengah muhajirin dengan mighfar yang sama. Mighfar itu penutup kepala dari besi, tidak kelihatan kecuali matanya. Sehingga tidak diketahui di mana Rasulullah SAW. Dan ini strategi perang juga. Selalu Rasulullah SAW di tengah-tengah muhajirin dengan memakai mighfar semuanya. Ini yang dimaksud seperti itu. Berarti kalau dengan alif, ain, kemudian lam, kemudian mim, berarti u'limu. Wa muhajirin qad u'limu simahum fawqal maghafiri. Adapun muhajirin sudah diketahui ciri-ciri mereka
yaitu dengan tutup kepala atau dengan helm-helm yang menutup kepalanya, fauqal maghafir, lam yanu li firari, mereka tidak punya niatan untuk lari sama sekali, muhajirin. Walaqad alimtu la yaghlibanna Muhammadun, dan aku sudah tahu dari awal pasti akan menang Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yuswiyanna biha ila asfari, dan pasti akan dipisahkan mereka semuanya ilal asfar. Farrat yahudun yawma dhalika fil wagha tahta al-ajjaji ghamaimil absari. Adapun Yahud farrat, lari. Semua khusus yang terakhir Fadak dengan benteng Sulalam, dengan benteng Batih, semuanya farra, meminta untuk dibiarkan mereka lari, jangan dibunuh dan ambil semua hartanya. Hanya Fadak, ahlu Fadak mereka menginginkan untuk dibagi hasil tanah mereka, hasil ladang mereka, hasil kebun mereka dibagi dua dengan kaum muslimin. Farrat Yahudun yawma dzalik, Yahudi lari pada hari itu. Bil wagha tahta al-ajjaj ghamaimil absari, lari dia dalam keadaan di tengah padang pasir, di tengah panas terik matahari, di ghamaimil absar, di ujung pandangan mata yang sampai hilang. Kalau kita melihat mereka perjalanannya di padang pasir, tidak tertutup oleh apapun, kelihatan mereka sampai kecil kemudian hilang. Itu dikatakan dengan ghamaimil absar. Ghamam itu kekaburan mata, sampai pada ujung terjauh mata akan kabur melihatnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Kita akan bahas insyaallah pada kajian mendatang Qudum Ja'far ibn Abi Thalib minal Habasyah, datangnya Ja'far ibn Abi Thalib dari negeri Habasyah. Masih ingat pada kajian yang dulu di awal-awal kitab, sebelum hijrah ke Madinah, sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah dan mereka mendapatkan ketenangan di sana dan ketentraman dengan dukungan Raja Najasyi. Sampai kemudian kembali pada saat ini, pada saat setelah Khaybar, mereka pulang ke Madinah. Wallahu taala a'lam. Taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.